kalau saya tidak masalah, karena saya merasa tidak bersalah kok. Seperti itu aja sih. Bapak Eman Sulaiman ini, sekali lagi saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa ini malaikat yang turun dari surga. Saya kira sudah selesai. Terus apa lagi yang mau dipersoalkan? Tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa itu sepertinya tepat untuk menggambarkan sosok Rasman Arief Nasution dalam kasus Vina. Bagaimana tidak, dalam berbagai kesempatan, Rasman kerap gembar-gembor akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata selain hanya bersuara di berbagai media. Ancaman Rasman yang akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial bahkan tidak menutup kemungkinan ke Barreskrim Polri mendapat reaksi keras dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang mempertanyakan legal standing Rasman dalam sidang pra-peradilan kemarin. Dan berikut tanggapan tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas ancaman Rasman yang akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini, menurut hemat saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak, ya kan? Kalau seandainya dia selaku pihak termohon atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon atau representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja, tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini, bahwa kepolisian itu sudah dengan terang benderang, dengan sangat legowo, ini adalah negara loh, menerima putusan ini. Dan putusan Peggy Setiawan ini, selama belum ada putusan yang menggugurkan, kita harus menerima putusan itu, apapun bentukannya. Makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, saya pikir ini hanya sebagai isu. Kemudian yang saya sangat sayangkan juga adalah apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini menguntungkan oleh pihak kepolisian? Kalau saya lihat di sini sudah mulai semakin terpojok. Jadi bukan dengan keterangan Rasman yang seolah-olah representasi atau seolah-olah kuasa dari pihak kepolisian makin bagus. Justru saya lihat netizen saya membaca media, justru ini semakin menyudutkan. Ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya kami harap juga humas kepolisian, ayolah, bersuaralah, supaya jangan ada orang-orang yang yang hanya sekedar mau mencari panggung dalam perkara ini, tidak ada kuasanya, tidak ada legal standingnya pula, kemudian mengait-ngaitkan seolah-olah dialah sebagai perwakilan dari pihak kepolisian. Kan nggak tepat juga. Pihak kepolisian ini lengkap kok, ini besar, ini negara, ini milik kita semua kok. Kenapa seolah-olah ada satu orang personal yang tiba-tiba datang seolah-olah mewakili pihak kepolisian? Kemudian keterangannya selama ini, kalau saya lihat ya, kalau kita kumpulin semuanya, ini bukan menguntungkan pihak kepolisian, justru para netizen ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya apakah keterangan-keterangan ini harus dimunculkan lagi, harus tetap lagi seolah-olah menjadi kuasa oleh pihak kepolisian? Kami nggak tahu apa tujuannya rekan Rasman Nasution ini. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya. Kak Elsa yang sudah beracara 40 tahun, saya 2015 sudah lanjut sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun juga, bahkan hampir 10 tahun. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Ya kalau saya tidak masalah, karena saya merasa tidak bersalah kok. Seperti itu aja sih. Putusan itu apa yang sekarang, nggak bisa ke depan nih nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dukun, dewa. dukun.
Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian. Bapak Eman Sulaiman ini, sekali lagi saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa ini malaikat yang turun dari surga datang ke bumi ini sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan transparansi. Jadi nggak ada alasan. Keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan seluruh gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendapat kritikan keras dari Rasman dan Elsa Syarif yang menuding sang hakim melampaui wewenang dalam mengambil keputusan. Kritikan keras Rasman Arif Nasution terhadap putusan Hakim Eman Sulaiman mendapat tanggapan pedas dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang balik menuding kualitas Rasman sebagai seorang pengacara yang tidak memahami putusan sidang pra-peradilan. Harus saya izin dulu, dia mau melapor itu organisasinya sepakat nggak, setuju nggak untuk dia melapor ke sana. Jangan sampai dipecat lagi dari dia punya organisasi. Hati-hati. Namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti hakimnya. Soal putusan tadi disampaikan Bang Ingsan, Poldanya saja langsung mematuhi, terbukti malamnya langsung ditaati, dikeluarkan, dibebaskan. Iya. Itu artinya penyidik Polda Jawa Barat saya apresiasi langsung mematuhi putusan pra-peradilan. Bila mana ya dia tidak terima, mungkin bisa saja kan melakukan perlawanan, tidak segera mengeluarkan Peggy Setiawan. Yang kedua, kalaupun setelah dikeluarkan ada tidak terima sikap, ya silahkan tempuh upaya hukum. Nah, tapi sudah terkunci juga dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Mau kemana? Nggak tahu, dia itu mewakili siapa, mati-matian seperti membela penyidik kan? Ya, kita juga nggak tahu. Tapi ya biarlah ya, mungkin kerjaannya ya Bang ya. Ya nggak? Kita juga tidak melarang, tidak ikut campur lah, silakan aja. Tapi sekali sentuh Peggy, maka kami akan bela, maka kami akan bersuara. Itu Bang. Saya menghimbau, saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal. Saya kira sudah selesai. Terus apa lagi yang mau dipersoalkan? Silakan netizen yang menilai, masyarakat yang menilai, ya. Kayaknya biarpun saya dari kampung, kemudian Pak Rasman yang mengaku misalnya dari kota, ya silakan saja masyarakat yang menilai sendiri kualitasnya. Usai Peggy Setiawan menang pra-peradilan dan bebas melenggang, terjadi pro dan kontra mengenai keputusan Hakim Eman Sulaiman. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan mengenai apakah Peggy dapat kembali ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Vina pun tak terhindarkan. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Peggy Setiawan buka suara dan menganggap amar putusan hakim atas kebebasan Peggy final, yang artinya tidak dapat kembali digugat dan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang sama. Pendeknya, Polda Jawa Barat telah salah tangkap. Bahwa berkaitan dengan putusan pra-peradilan ini, yang perlu betul-betul kita garis bawahin ini adanya poin 5. Adanya poin 5 itu artinya ada frasa di situ lebih lanjut. Jadi Polda Jabar tidak boleh lagi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka karena didukung atau dibungkus oleh frasa lebih lanjut. Selanjutnya apa sih ini yang menjadi? Kenapa bisa muncul poin 5 ini? Tentunya kita harus menjadi rujukan bahwa Hakim Eman Sulaiman itu tidak memutus
semau-maunya saja, tidak. Tapi ini berangkat dari permohonan kami. Karena permohonan kami dikabulkan seluruhnya, dan poin 5 ini memang kami masukkan dalam permohonan kami. Itu yang menjadi dasar. Dasarnya permohonan kami itu ada poin 5 ini, karena permohonan kami tidak serta-merta hanya mengatur terhadap poin unprocedural terhadap penyitaan, unprocedural terhadap penggeledahan, atau penetapan tersangka. Tidak semata-mata itu, tapi ada yang lebih bermakna dalam permohonan kami, yaitu menyangkut adanya error in persona, adanya salah tangkap orang. Maka kami meyakini dengan adanya putusan poin 5 ini, itu bagian dari permohonan kami yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Jadi ini terjadi persesuaian antara permohonan kami, pembuktian kami, dan putusan Eman Sulaiman. Tidak ada celah lagi untuk menetapkan tersangka atas nama Peggy Setiawan. Karena bukan hanya unprocedural penyitaan, unprocedural penggeledahan, atau penetapan tersangka, tapi ada yang lebih penting, adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka orang atau salah tangkap orang. Kemudian juga pada saat di persidangan kami mengajukan ahli. Ahli menyatakan bahwa salah tangkap orang itu adalah wewenang pra-peradilan. Ini dukungannya ini kuat. Ternyata Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Maka hadirlah poin 5 ini. Kalau mau digali-gali lagi, mau dicarikan lagi bukti, saya pikir tidak relevan. Lebih bagus cari bukti yang lain atau cari tersangka atau DPO yang belum ditemukan, yang sesuai dengan orangnya. Jadi dengan aja putusan Peggy ini, mudah-mudahan harapan kita bisa bergabunglah dengan hukum selanjutnya bisa dijalankan dengan baik. Kalau pra-peradilan itu kan hanya formal, ya, tidak menyangkut materi perkara. Jadi contohnya umpamanya yang dikatakan itu ada penetapan DPO. Nah, tapi bagaimana dikatakan orang DPO? Bagaimana dikatakan orang melarikan diri? Dipanggil aja nggak pernah. Ya kan, kalau kamu nggak pernah dipanggil, tiba-tiba dibilang kamu buron, terima nggak? Kan tidak dong, harus dipanggil dulu. Kalau udah dipanggil dengan patut tidak datang, ya kan, coba dijemput ke rumah tempat. Kalau juga tidak ditemukan, baru bisa dinyatakan dia itu buron, melarikan diri. Nah, jadi saya kira pertimbangan hakimnya itu tepat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.